Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengauditan 1 dari kelas akuntansi 20A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan risiko deteksi dan perancangan pengujian substansi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Regita Elianisa dengan NPM 2001020009, lalu Nadia Kusmaningrum dengan NPM 2001020010, lalu ada Rahma Pravitasari dengan NPM 2001020012, selanjutnya Gina Salsabila Tiljuir dengan NPM 2001020025, dan Eva Nur Sahbani dengan NPM 2101020040. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas dua topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu mengembangkan program audit untuk pengujian substansif. Lalu topik yang kedua itu pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substansif. Saya Nadia Kusmaningrum dengan NPM 2001020010 akan membahas materi yang pertama yaitu tentang mengembangkan program audit untuk pengujian substansi. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substansif. Nah, di samping menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk pengujian pengendalian, perangkat lunak audit telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi pengujian substansif yang luas. Dan yang pertama ada perangkat lunak audit yang umum. Nah, perangkat lunak tersebut itu digunakan oleh auditor untuk arsip-arsip komputer klien yang akan dihasilkan dalam berbagai data organisasi dan metode pemrosesan. Nah, sehingga hal tersebut dapat dihubungkan dari satu klien ke klien lainnya. Tergantung pada aplikasi satu atau lebih fase berikut ini tercakup dalam penggunaan paket perangkat lunak audit. Yang pertama ada pengidentifikasian tujuan auditor dan tujuan pengujian yang dilakukan. Lalu ada penentuan kelayakan penggunaan paket perangkat lunak tersebut dengan sistem klien. Lalu yang ketiga ada perancangan aplikasi yang meliputi logika, perhitungan, dan bentuk outputnya. Lalu yang keempat ada pengkodean dan pengujian aplikasi termasuk pembuatan bentuk-bentuk, standar, dan informasi penting. Nah, yang kelima ini ada pemrosesan aplikasi pada data arsip aktual klien dan mereview hasil-hasilnya. Jika yang pertama ada perangkat lunak audit yang umum, lalu yang kedua ada pemilihan dan pencetakan sampel-sampel audit. Nah, sampel-sampel audit ini itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya piutang usaha pelanggan secara individual itu mungkin dipilih untuk konfirmasi atau auditor mungkin tertarik dalam memperoleh daftar seluruh item yang nilainya melebihi jumlah normal tertentu. Nah, sampel tersebut itu dipilih berdasarkan berbagai kriteria. Dalam kasus permintaan konfirmasi tersebut, komputer juga dapat digunakan untuk mencetak surat dan amplop permintaan konfirmasi. Nah, yang ketiga ada pengujian, kalkulasi, dan pembuatan perhitungan. Kegunaan lainnya dari komputer itu ialah untuk menguji keakuratan perhitungan dalam mesin yang dapat membaca arsip data. Nah, pengujian penjumlahan ke samping, penjumlahan ke bawah, atau perhitungan lain itu dapat dilakukan. Kuantitas persediaan dapat dihitung dengan biaya per unit dan jumlah persediaan yang dikalkulasi ulang. Piutang usaha pelanggan itu dapat dijumlah ke bawah secara individual dan total seluruh akun yang dibuat. Lalu yang keempat, ini ada peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Nah, auditor itu biasanya menginginkan data klien disusun kembali dalam cara yang akan sesuai dengan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, itu prosedur analitis, auditor dapat menggunakan komputer untuk menghitung rasio yang diinginkan dan data komparatif lainnya. Lalu yang kelima ada perbandingan data audit dengan catatan komputer. Nah, data audit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor ini dapat dibandingkan dengan informasi dalam catatan komputer. Uji hitung yang dibuat oleh auditor atas kuantitas persediaan di tangan dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan
pada catatan persediaan perpetual atau kuantitas yang ditentukan oleh perusahaan sebagai hasil dari perhitungan fisik. Hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substansif. Nah, dalam perencanaan pengujian substansif, auditor itu harus menemukan bahwa pengujian yang sesuai telah diidentifikasi untuk mencapai tujuan audit khusus yang ada dalam setiap asersi. Saya Gina Salsabila Tujuir dengan NPM 20.01.02.0025 akan melanjutkan program audit ilustratif untuk pengujian substantif. Keputusan auditor mengenai pada rancangan substantif diperlukan untuk pendokumentasian pada kertas kerja dalam bentuk program audit tertulis. Ini dinyatakan pada AU 311/09. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Selain untuk daftar prosedur audit, setiap program audit harus mempunyai kolom untuk, yang pertama, referensi silang kertas kerja lainnya yang berisi bukti yang diperoleh dari setiap prosedur ketika dapat diterapkan. Yang kedua, titik awal auditor yang melakukan setiap prosedur. Dan yang ketiga, tampilan tanggal pada prosedur yang telah diselesaikan. Selanjutnya, dalam praktik, auditor mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang luasnya rincian yang ditunjukkan dalam program audit. Sebagai contoh, rincian tertentu dari rancangan sampel, termasuk di dalamnya ukuran sampel, untuk berbagai pengujian dapat ditunjukkan pada program audit itu sendiri. Dalam beberapa kasus, program audit harus cukup rinci memberikan yang pertama, garis besar pekerjaan yang akan dilakukan, yang kedua, dasar koordinasi, supervisi, dan pengendalian audit, dan yang ketiga, catatan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Pada tahap perencanaan awal, hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi asersi-asersi laporan keuangan yang harus dicakup oleh program audit, misalkan asersi-asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atas pengalokasian, dan penyajian atau pengungkapan yang berkaitan dengan saldo akhir persediaan. Yang kedua, kembangkan tujuan-tujuan audit spesifik untuk setiap kategori asersi. Yang ketiga, tentukan risiko bawaan dan risiko pengendalian, dan tentukan pula tingkat risiko deteksi akhir untuk setiap asersi, sejalan dengan tingkat risiko audit keseluruhan dan tingkat materialitas yang dapat diterima. Yang keempat, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang relevan. Catatan akuntansi, dokumen pendukung dan proses akuntansi termasuk alur auditnya, dan proses pelaporan keuangan yang berhubungan dengan asersi-asersi tersebut. Dan yang kelima, pertimbangkan pilihan-pilihan yang berhubungan dengan perancangan pengujian substantif. Saya Rahma Parafitasari dengan NPM 20.01.02.0012 akan menjelaskan mengenai program audit dalam perikatan awal. Dalam sebuah perikatan awal, spesifikasi rinci dari pengujian substantif dalam program audit umumnya tidak sempurna. Pertimbangan khusus untuk merancang program audit ini dalam perikatan awal adalah 1. Menentukan ketepatan saldo akun pada periode awal audit, dan yang kedua, memastikan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip semacam itu dalam periode berjalan. Selanjutnya, program audit dalam perikatan berulang. Auditor mempunyai akses ke program audit yang digunakan dalam periode sebelumnya dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tersebut. Program audit untuk perikatan saat ini sering dipersiapkan sebelum auditor menyelesaikan penelitian dan evaluasinya terhadap struktur pengendalian internal. Jika informasi yang diperoleh dalam periode berjalan menunjukkan asumsi awal tingkat risiko dan program yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai, maka akan dilakukan modifikasi program. Saya Regita Elianisa dengan NPM 20.01.02.0009. Di sini saya akan melanjutkan subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Nah, yang pertama, akun-akun laporan laba rugi. Nah, secara tradisional, pengujian rincian atas saldo itu lebih berfokus pada asersi laporan keuangan yang berkaitan dengan akun-akun neraca daripada akun-akun laporan laba rugi.
Nah, pendekatan ini itu lebih efisien dan logis karena setiap akun laporan laba rugi berkaitan dengan satu atau lebih akun-akun neraca. Nah, dapat kita perhatikan contoh pada tabel sebelah kanan, itu pada akun-akun neraca terdapat piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, investasi, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, hutang akrual, dan kewajiban berbunga. Nah, pada akun laporan laba rugi terkait itu terdapat penjualan, harga pokok penjualan, berbagai beban terkait, pendapatan investasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Nah, asersi-asersi untuk akun-akun tersebut itu saling berkaitan. Sebagai contoh, bukti bahwa piutang usaha tidak ada dapat menunjukkan bahwa penjualan tidak terjadi. Nah, perhatikan juga bahwa hal ini itu tidak selalu demikian karena piutang yang valid kadang tidak dicatat karena kegagalan perusahaan mencatat bukti pembayaran yang dikirim pelanggan. Sama halnya jika kewajiban berbunga tidak diselesaikan, maka beban bunga tidak akan selesai, dan sebagainya. Dan ingat juga bahwa seluruh kategori asersi itu menyangkut akun laporan laba rugi kecuali asersi hak dan kewajiban. Nah, oleh karena hubungan ini, jika dibandingkan dengan pengujian substantif atas akun neraca, pengujian akun laporan laba rugi itu lebih condong ke prosedur analitis dan sedikit ke pengujian rincian. Yang selanjutnya, prosedur analitis untuk akun-akun laporan laba rugi. Nah, prosedur analitis itu dapat menjadi alat audit yang ampuh untuk memperoleh bukti audit tentang saldo laporan laba rugi. Jenis pengujian substantif ini dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung. Pengujian langsung terjadi ketika akun pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data relevan lainnya untuk menentukan kewajaran saldo tersebut. Nah, sebagai contoh, rasio komisi penjualan terhadap penjualan itu dapat dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya dan data anggaran untuk tahun berjalan. Contoh lainnya, yang meliputi perbandingan dengan informasi non-keuangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis utama, itu dapat digambarkan dalam tabel, dapat kita lihat. Pada bagian akun terdapat pendapatan kamar hotel, maka prosedur analitisnya itu jumlah kamar dikali tingkat hunian dikali tarif kamar rata-rata. Dan pada pendapatan kuliah, itu prosedur analitisnya jumlah masa kuliah dikali tarif masa kuliah. Dan pada beban gaji, itu prosedur analitisnya yaitu jumlah rata-rata karyawan per periode pembayaran dikali rata-rata bayaran per periode dan dikali jumlah periode pembayaran. Dan pada beban bahan bakar, itu prosedur analitisnya jumlah mil perjalanan dibagi rata-rata mil per galon dikali rata-rata harga per galon. Nah, pengujian tidak langsung itu terjadi apabila bukti mengenai saldo laporan laba rugi dapat diperoleh dari prosedur analitis yang dipakai untuk akun neraca yang berhubungan. Sebagai contoh, perputaran piutang usaha dapat digunakan untuk memverifikasi piutang usaha dan temuan tersebut berdampak pada apakah beban piutang tak tertagih dan penjualan telah disajikan secara wajar. Nah, dalam beberapa kasus, auditor mungkin memilih untuk menggunakan prosedur analitis sebagai pengujian langsung atas beberapa saldo laporan laba rugi. Sebagai contoh, jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi karena risiko bawaan dan risiko pengendalian atas transaksi pembelian rendah, maka beban-beban seperti reparasi, bahan bakar, dan iklan mungkin hanya diaudit dengan prosedur analitis. Demikian pula halnya jika pengendalian terhadap transaksi penyesuaian penjualan cukup andal, maka hanya prosedur analitis yang dipakai untuk akun retur penjualan dan penyisihan. Dan yang selanjutnya, pengujian rincian atas akun-akun laporan laba rugi. Nah, apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian rincian atas akun-akun neraca yang berkaitan tidak mengurangi risiko deteksi menjadi lebih rendah, maka diperlukan pengujian rincian langsung terhadap asersi-asersi yang menyangkut akun-akun laporan laba rugi. Nah, hal ini itu dapat terjadi pada saat yang pertama, risiko bawaan tinggi. Hal ini terjadi dalam kasus asersi-asersi yang dipengaruhi oleh transaksi tidak rutin dan pertimbangan serta estimasi manajemen. Dan yang kedua, risiko pengendalian tinggi. Keadaan ini dapat terjadi ketika pengendalian intern yang berkaitan dengan transaksi rutin dan tidak rutin atau tidak efektif, maka auditor memilih untuk tidak menguji pengendalian intern. Dan yang ketiga, prosedur analitis menemukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak biasa dan tidak diharapkan. Serta yang keempat, akun memerlukan analisis. Nah, analisis itu biasanya diperlukan untuk akun-akun yang membutuhkan pengungkapan khusus dalam laporan laba rugi,
yang berisi informasi yang diperlukan dalam mempersiapkan SPT pajak dan laporan kepada instansi yang berwenang, serta mempunyai judul akun yang kemungkinan mengandung kesalahan klasifikasi dan kekeliruan. Dan subbagian selanjutnya yaitu akun-akun yang ada dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi auditor itu harus mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam perencanaan audit. Jenis transaksi ini menjadi perhatian auditor karena transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan sikap yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan auditor dalam mengaudit transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk memperoleh bahan bukti berkenaan dengan tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Nah, relate parties itu menunjukkan bahwa pengujian substantif harus mencakup hal-hal yaitu yang pertama memperoleh pemahaman tentang tujuan bisnis dari transaksi tersebut, dan yang kedua memeriksa faktur, pelaksanaan persetujuan, kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti laporan penerimaan dan dokumen pengiriman, dan yang ketiga menentukan apakah transaksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau pejabat lain yang berwenang, dan yang keempat menguji kewajaran kompilasi jumlah yang akan diungkapkan atau dipertimbangkan untuk pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan yang kelima, menyusun audit atas saldo akun antar perusahaan yang dilakukan berulang pada tanggal-tanggal berikutnya meskipun tahun fiskalnya berbeda, dan untuk pengujian spesifikasi, kepentingan, dan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan auditor untuk setiap kelompok tersebut dengan pertukaran informasi relevan yang sesuai. Serta yang terakhir, menginspeksi atau mengkonfirmasi dan memperoleh kepuasan berkaitan dengan transfer dan nilai jaminan. Nah, dalam audit yang mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa, auditor itu tidak perlu menentukan apakah transaksi tertentu telah terjadi jika pihak-pihak tersebut belum berhubungan atau apakah perubahan harga atau persyaratan telah ada, akan tetapi auditor perlu menentukan substansi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Baik, terima kasih. Saya Evan Nusyabani dengan NPM 2101020040. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan uji pengendalian dan uji substantif. Di dalam uji perbandingan dan pengendalian uji substantif terdapat test of control dan substantif test of transaction. Di dalam dua prosedur tersebut ada salah satunya di dalam pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan operasi pengendalian internal atau prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risk atau resiko pengendalian. Di dalam test of control terdapat jenis prosedur audit, yaitu meminta keterangan dari personil klien, menguji dokumen arsip dan laporan, mengamati aktivitas yang terkait dan pengendalian, dan yang terakhir melaksanakan kembali prosedur klien. Di dalam test of control terdapat dua prosedur, yaitu bahan bukti yang diperoleh dalam memahami struktur pengendalian internal dan pengujian atas pengendalian menjadi lebih spesifik dan menjadi ekstensif. Dua prosedur yang pertama dengan jenis bahan bukti yang diperoleh dalam memahami struktur pengendalian internal sehingga penetapan risiko pengendalian dan pengujian atas pengendalian dapat dikatakan sebagai kelanjutan prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal. Dalam perbedaan utama adalah bahwa pengujian atas pengendalian tersebut mempunyai tujuan menjadi lebih spesifik dan pengujian menjadi ekstensif. Yang selanjutnya, substantive test of transaction, uji substantif atas transaksi. Dalam prosedur ini yang digunakan untuk mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan yang terdapat kekeliruan yang disebut dengan salah saji moneter dalam satuan mata uang yang merupakan indikasi
jelas terjadinya salah saji dalam saldo keuangan. Tujuan pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas. Maka dicatat dan diistisar dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan benar. Dalam pengujian atas transaksi terdapat pengujian meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman, memperoleh sekitar pengendalian internal dan menyertakan uraian tentang prosedur dan resiko pengendalian yang dinilai. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.